Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan share mengenai pengalaman pribadi aku menggunakan dating apps. Dating apps Badoo itu kumpulan cowok-cowok, kebanyakan cowok luar negeri dan juga ada juga cowok Indonesia. Tapi kalau yang di OkCupid itu termasuk golongan cowok-cowok orang kaya dan kebanyakan orang-orang bule. Kalau kalian ingin mencari orang-orang bule, maka carilah di OkCupid. Lebih banyak di OkCupid daripada di aplikasi Badoo. Tapi kalian harus hati-hati guys, nggak semua orang bule itu serius. Dan juga nggak semua orang-orang yang ada di aplikasi dating apps itu serius. Jadi aku pernah pernah pakai OkCupid itu dan kebanyakan cowok yang aku temuin adalah cowok yang penipu. Penipu yang gimana? Penipu yang seperti dia itu yang pertama menggunakan teknik love bombing. Belum apa-apa, belum belum mengenal satu sama lain, dia itu tekniknya love bombing, cinta di awal-awal. Awalnya panggil sayang, ini dan itu, terus mengingatkan makan siang, makan pagi, makan malam, menggambarkan ini, dan mengingatkan ibadah-ibadah kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya disuruh transfer duit. Gimana tuh transfer duitnya? Ya pertama itu dia itu pendekatan dengan cara mengambil emosional kita dengan pendekatan eh, diiming-imingi menikah, terus dia memiliki kekayaan ini dan itu, nanti rencana kedepannya gini gitu. Nah, ada satu cowok yang bernama Faisal, dia itu mengaku kerja di Batam. Di Batam, dia bekerja sebagai eh, anak buah kapal. Katanya gajinya itu besar, dia bilangnya gitu. Terus waktu itu kan aku wisuda dia, dia janji untuk datang ke wisuda aku dengan cara dia ingin mengajukan cuti. Tapi mengajukan cutinya itu bukan dia yang bersangkutan dengan HRD, tapi sebagai sebagai pacarnya itu yang disuruh mengajukan cuti ke HRD-nya. Dia memberikan nomor kontak HRD-nya dan aku disuruh untuk nelpon HRD-nya supaya si Faisal ini di ACC untuk pengajuan cutinya. Setelah itu, setelah nelpon HRD-nya, aku disuruh untuk mengirimkan KTP buat KTP penjamin. Nah, aku curiga, kenapa harus aku yang memberikan KTP penjamin? Seharusnya yang cuti, yang bersangkutan, bukan aku. Kan aku kan orang luar. Ya, jadi bagaimanapun data pribadi aku harus tetap aku lindungi. Ya, aku marah dong saat itu udah aku kasih dan akhirnya aku langsung blokir aja. Setelah aku blokir, dia tetap WA aku melalui nomor lain. Dia bilang, kamu harus ngirimkan KTP penjamin supaya uang aku selama kerja yang di deposito itu bisa keluar gitu, terus minta nomor rekening lah gitu. Ya aku kan nggak mau, akhirnya aku blokir nomor dia, tapi dia terus-terusan pakai nomor baru uh, untuk terus menghubungi aku. Tetapi aku ikutin permainannya dengan cara dengan cara dengan cara aku ngales ke hal yang beda dari topik dia. Akhirnya dia lupa dan aku juga sibuk dengan wisuda aku kemarin, jadi aku lost kontak dulu dengan dia. Kemudian dia WA aku lagi, katanya dia ingin pulang ke Indonesia untuk menemui aku di Pasuruan. Tapi caranya itu loh yang membuat aku itu sebel. Yang pertama dia bilang, kalau gitu aku resign cuti deh, kamu ngajuin ke HRD aku untuk membantu aku bilang supaya aku bisa di ACC. Misalnya, oke aku turutin dengan cara aku telepon HRD-nya. Gimana Kak ini untuk ACC desainnya atas nama Bapak Faisal, gimana? Apakah jadi di ACC atau enggak? Tapi responnya HRD itu disuruh bacain ID cardnya dia. Udah aku bacain ID card dia, kemudian aku disuruh untuk kirim nomor rekening dan KTP. Tapi aku nggak mau itu karena data pribadi aku dan harus aku lindungi. Kemudian si kemudian aku tutup percakapan dengan HRD dan aku bilang sebentar ya Pak, saya akan rundingkan dulu dengan Bapak Faisalnya. Dan kemudian itu aku marah ke Faisal karena aku disuruh untuk mengirim KTP dan nomor rekening sebagai penjamin. Tuh. Katanya dia kalau ngirim nomor rekening itu bisa mutasi dari gaji depositnya dari gajinya dia yang dideposito ke rekening aku. Aku nggak mau. Terus izin resignnya itu di ACC sama RT dan dia membuat aku dia marah-marah guys sama aku karena aku bilang ke HRD-nya bagaimana mengenai ACC desainnya, terus di ACC, dan karena aku gak bisa ngirimkan uang untuk sewa helikopter atau sewa speedboat
helikopter itu sekitar sewanya 12 juta katanya HFD tersebut, dan juga untuk sewa speedboatnya yaitu 7 juta. Kalau pakai speedboat itu ke kantor regional Batamnya itu sekitar 3 hari, tapi kalau menggunakan helikopter sekitar 30 menit dari kawasan industri dia. Sekarang gini loh, dari mana aku dapatkan uang speedboat 7 juta atau helikopter 12 juta? Uang aku sendiri aja bayar wisuda itu sulit, apalagi memberikan uang sebesar itu kepada orang yang tidak aku kenal. Hanya cewek bodoh yang transfer ke orang yang tidak kenal, hanya cewek bodoh yang termakan oleh uang bumi. Akhirnya dia marah, guys, gara-gara kamu ini aku di sini terlantar, pekerjaan nggak punya, ini semua salahmu. Semua dari yang awalnya manis-manis, kemudian dia menyalahkan kesalahannya ke aku, guys. Oke. Kemudian besoknya itu aku ditelepon sama HRD-nya untuk segera transfer senilai 7 juta. Dan juga Faisalnya juga bilangin, ayo kamu harus transfer uang speedboat aku, nanti aku ganti kok uangnya setelah aku menandatangani resign aku di kantor regional darat. Nanti kan uangnya masuk ke rekening kamu, gini, kamu kan harus mengajukan rekening ke HRD aku supaya nanti gaji aku yang dideposit itu bisa dimutasikan ke kamu tuh. Dah, kenapa harus dimutasikan ke aku? Aku kan orang luar, ngapain dia sepercaya itu ke aku? Dan aku pun juga nggak percaya ke dia. Kemudian aku ikutin permainan dia dan permainan HRD dia dengan cara aku membuat bukti transfer senilai 7 juta di AI ChatGPT. Jadi itu ada bukti transfernya aku yang real, bukti transferku ke saudara aku, tapi itu aku edit dengan ChatGPT dengan prompt buatkan bukti transfer tersebut dengan total jumlah 7 juta dan sama seperti gambar yang aku upload nih, misal gitu. Terus sama AI dibuatkan sama seperti bukti transfer yang aku upload di AI, tapi nominalnya ganti dari yang aslinya 500.000 menjadi 7 juta. Nah, aku ikutin tuh permainan dia. Dia itu mau menipu aku, tetapi aku lebih cerdik daripada dia. Jadi aku kirimkan bukti transfer tersebut. Aku bilang, ini Faisal, sudah aku transfer senilai 7 juta ya, semoga ini bisa membantumu, bla 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 bla. Akhirnya aku blokir lagi, dan kemudian aku kirim ke HRD-nya, ini Pak, sudah saya transfer ya 7 juta, udah lunas, jadi mohon kerjasamanya ya Pak, semoga Bapak Faisalnya bisa segera pulang, aku bilang gitu. Kemudian aku langsung blokir, guys, karena dia niatnya mau nipu aku, tapi aku tipu balik gitu. Nah, jadi pesan aku, kalau ada cowok penipu yang kayak gitu, awalnya ngirim KTP dia belum nikah, terus ngirim foto dia, tapi foto tersebut itu dengan foto yang paling tampan, jangan percaya. Mungkin itu foto orang lain yang dibuat identitas palsu untuk dia, untuk menipu para cewek-cewek. Yang ketiga, kalau disuruh transfer untuk speedboat atau helikopter, jangan percaya, itu penipu. Dan juga kalau kalian disuruh untuk ngirim KTP penjamin atau rekening penjamin, jangan mau. Terus yang kelima, kalau kalian terus ditekan, di-push untuk mengirimkan uang, aku harap segera blokir semua akses dari penipu tersebut. Jadi itu tips dari aku, kalau dia mengirimkan foto profil ya, fotonya dia, upnya dia, kalian bisa cari di Google itu loh, scan. Jadi ada Google Scan yang menampilkan gambar-gambar ini, nanti apakah memang benar dia bernama Faisal atau bukan, nanti akan bakalan ketahuan. Atau juga kalian bisa cek di TikTok, itu kan ada logo share logonya kamera, itu kalian upload fotonya, apakah memang itu foto real atau tidak real kan. Jadi itu pesan aku, harus hati-hati. Itu cowok pertama aku yang mau menipu aku tapi nggak berhasil. Ada cerita lain mengenai cowok-cowok penipu di dating apps, nanti aku bakalan cerita di lanjutan kedua, di part kedua. Oke, sekian cerita aku mengenai cowok-cowok penipu di dating apps. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kalian tidak tertipu mengenai cowok-cowok yang ada di dating apps. Dan semoga aja kalian yang berikhtiar untuk mencari jodoh di dating apps, semoga bertemu dengan cowok yang serius. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.